haus dan lapar melekat pada pokok anggur ini. Kami butuh Engkau Tuhan di akhir zaman ini. Kematian dan kebangkitan-Mu adalah jaminan keselamatan bagi kami. Olehnya Bapa, sucikan dan kuduskan kami hari lepas hari, berproses sesuai dengan perkenan-Mu Bapa. Karena kami adalah debu Tuhan. Kami adalah debu buatan tangan-Mu. Pada saat kami disenggol, maka debu itu akan meluncur Tuhan, akan meleleh. Tetapi oleh kuasa darah-Mu yang mengalir atas tubuh kami, kami kuat, kami mampu, kami ada pada diam dan saat ini. Kami Tuhan datang ke tempat-Mu yang kudus. Kuasa urapan-Mu mengalir atas kami. Dan setiap perbuatan kami Engkau tahu. Engkau tahu keberadaan kami. Olehnya kami datang, kami yang debu, kami yang tidak ada apa-apanya. Mari Tuhan, kerjakan seturut mau-Mu dalam hidup kami, untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami, untuk kami Tuhan, menjadi pembelai-Mu saat Engkau datang di awan-awan kedua kali. Terima kasih Tuhan. Bapa, sesuai dengan firman-Mu, ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh iblis yang mengelilingi kami. Apapun di tempat itu, kami klaim Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Olehnya, segala kuasa-kuasa iblis yang ada, roh-roh itu yang ada di tempat ini, yang ada di hati kami ikat, kami hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kuasa-Mu masuk dalam hati kami, sehingga roh-Mu itu Tuhan mengubah 50.000 sel-sel saraf kami. Engkau ubahkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Salam, apa kabarnya? Luar biasa ya. Ada yang dikasih Tuhan. Kita baca firman Tuhan dulu ya. Jadi bulan ini kita akan masuk di kitab Wahyu. Kita masuk di kitab Wahyu. Kitab Wahyu memang ini agak berat, tetapi kalau yang Tuhan perintahkan pasti Dia beri ilham, membuka hal-hal yang terselubung. Amin. Sudah yang dikasih Tuhan, kemarin ibu masih ada utang firman Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus itu mati dan mengapa Ia bangkit? Tanpa kebangkitan sia-sialah iman percaya kita. Untuk apa? Ayo, masih ingat? 2, supaya dia kan tabir bait Allah sudah dibuka dong, udah hancur kan, gempa kan, supaya dia masuk ke dalam diri saudara dan saya lewat energi supranaturalnya masuk, firman-Nya masuk lewat mulut kita. Makanya orang tua hati-hati ngomong. Anak-anak semua harus hati-hati. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan. Apalagi yang diomongin pasti terjadi. Saudara, izinkan saya. Tadi sebenarnya saya bergumul, Tuhan, mohon maaf banget. Terus supaya saya perjamuan saya bebas, kita tidak banyak membahas, kita hanya baca. Di di korbil saya, di korbil 3 ini ada Mark 1. Itu ngeri kali itu terserah. Tapi yang saya takuti, aliran air yang kotor yang keluar itu apa? Bersih apa kotor? Halo, jawab. Kotor. Contohnya apa? Yang Tuhan basuh itu air. Pada saat
wanita Samaria yang adalah notnya berapa punya suami. Ingat itu. Tuhan minta air, tapi wanita ini katakan, saya tidak layak. Tuhan katakan apa? Benar, itu tidak layak, sebab engkau sudah punya suami. Kaget. Dan Tuhan katakan, akulah sumber air kehidupan. Amin. Dan sumber air kehidupan, hamba-hamba Tuhan yang di tempat inilah yang mengalirkan aliran yang sejuk. Mimbar ini bukan show, bukan ritual, tetapi ada kuasanya di dalamnya. Amin. Kalau hamba-hamba Tuhan, pemain musik WL Singer, apalagi hamba ini yang suka berantak dengan Tuhan karena kepicikan hidup, saya sama saudara, saya lemah, saya remuk hati, tetapi Tuhan itu ajaib. Amin. Dan yang dikasihi Tuhan, kenapa saya suruh di depan haus dan lapar urapan? Saya lihat WL kita tadi, dia masih baru di tempat ini, tetapi karena hatinya hancur, urapannya turun. Amin. Kuasanya turun. Kalau saudara yang datang kau hancur hati, dia air matamu ditampung dalam karibaannya. Amin. Jadi kalau Tuhan masuk, sesuatu terjadi. Contohnya apa? Rasul Paulus 3/4 Alkitab ini ditulis oleh Rasul Paulus. Karena apa? Dia awalnya benci banget dengan orang Kristen. Tapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi. Amin. Jadi mujizat Tuhan masih berlaku sampai dia datang menjemput saleh-salehnya. Amin. Saudara, makanya saya kalau duduk di situ, saya bilang, Tuhan, untuk apa saya di sini? Di usia saya yang sudah ujung ini, Tuhan, what can I do powerful, Tuhan, untuk melayani Engkau? Saya butuh teman sekerja untuk berdoa di tempat ini. Melayani Tuhan kalau kau hatinya bersih, kau hatinya tulus, yang tidak bisa menjadi bisa. Amin. Mari kita akan masuk di akhir zaman di kitab Wahyu. Kau berdoa, kau tangan hatimu, tanganmu bagi hamba-hamba Tuhan. Lepaskan beban hidupmu, lepaskan masalahmu, taruh di kaki Tuhan. Dia pasti membela, karena keselamatan Tuhan kerjakan, ada jaminan. Yes God. Ya, Tuhan katakan, baca dulu firman. Yes God, thank you Lord. Kita baca di Ibrani, di teks kita. Ini juga lucu. Nih, Muti, yang pertama, yang kedua, saya berani itu masukin ke Korwin. Maksud saya, hargai hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di gerejamu. Jangan kau keluar-keluar, tapi generasimu tidak ada. Iya kan, betul Muti? Kemarin ibu mau masukin. Wow, itu pendeta-pendeta ngeri kali, ngeri. Saya mau masukin ini. Iman dan men. Ya dong. Kenapa? Walaupun memang saya tahu saya nggak mungkin bisa berubah orang, tapi minimal ada peringatan dari firman. Gue baca, ya ayatnya salah. Yang ada mah gue digebukin. Amin. Ya mungkin sifat yang inilah Tuhan pakai saya dimanapun saya berada. Roh yang dari Tuhan itu keluar, meluap. Bukan berarti saya suci. Banyak tangisan. Saya menangis sama kayak saudara. Ya Tuhan, Tuhan ingatkan, baca dulu firman Yesus. Kita baca tadi di Ibrani. Kita mulai dari Ibrani 9 dulu ya. Jadi Ibrani berkata tentang nanti satu orang yang akan melayani firman. Jadi kitab Ibrani itu judulnya tempat kudus di bumi dan di surga. Coba ini kita lihat dulu judulnya. Karena kan cara bahwa firman Tuhan itu ada eksposisi,
tematik dan apa sebagainya. Ibu kasih tuh buku-buku Bapak sama Muti. Berat Bu, memang berat. Gue tahu berat baca karena ada profesor sama kita yang oke. Jadi judulnya ada buka firman. Lebih baik ya baca bawa catatannya ya, bagus. Karena kalau nggak kita pegang ini, akhir zaman itu di aplikasi bisa dirubah-rubah. Ada positif, ada negatif. Tuhan bilang ujilah segala sesuatu sesuai dengan firman yang disampaikan hamba Tuhan. Jangan percaya. Ini kembali kemarin itu dapat WA KTP, wah puyeng. Ingat adik, ingat David, ingat semua brung. Pada akhirnya aduh Tuhan, terima kasih. Heboh dong, heboh saudara. Dicari itu. Jadi kalau tidak ada Alkitab yang tertulis, anak-anak muda, kalau kami tidak ada, kamu menghadapi apa zamannya kita tidak tahu. Tetapi kalau engkau pondasimu kuat di dalam Tuhan, omong 1A, engkau akan tahu, oh ini tidak sama dengan aslinya. Amin. Karena itu harus terjadi. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang galak, Dia mengingatkan. Oke. Tempat kudus di surga dan di bumi ya. Yang kita baca adalah ayat 12. Kita bangkit berdiri, ayat 12. Kita mulai ayat 12 saja, nama waktunya. Ya, 1, 2 sampai ayat 12 sampai 14 ya. 1, 2, 3. Dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kebebasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah domba jantan mencacat anak lembu menguduskan mereka sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak tercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Sekarang kita baca 19 ayat 19-nya sampai 19 sampai 24. 1, 2, 3 19 sampai 24. 1, 2, 3. Sebab sudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah dihadirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. haleluya. Duduk kembali. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Dan dikasih Tuhan supaya enggak ini ya. Kemarin saya lagi enak-enak baca firman Tuhan. Ini hisop apa ya? Jadi zaman dulu itu supaya masuk ke tempat-tempat ibadah harus ada korban darah. Darah itu, alat-alatnya itu harus dipercikan. Pada saat dipercikan itu pakai hisop. Tuhan, ini hisop apa? Pada saat hisop apa? Cucu gue jatuh belum di depan mata. Lagi
gendongan. Pokoknya ya mungkin karena anaknya masak jatuh. Kebetulan belum minum itu tuh. Lalu saya detak jantung. Debar. Itulah iblis. Pada saat saya bertanya, Tuhan apa hisop? Tuhan katakan itu tanaman. Jadi kalau ada tangkainya pohon, itu diambil dibersihkan dari darah-darahnya itu. Bayangkan kalau kita, Tuhan Yesus tidak mati sekali untuk penebusan kita. Berapa kambing jadi korban sayang. Amin. Berapa sapi, berapa domba yang dipercikan masing-masing ke dalam apa alat-alat ini, drum, ini macam-macam, ini dari bagian membayangkan. Amin. Itulah makanya Tuhan datang. Dia mati di kayu salib untuk membongkar semua yang gambaran hidup. Amin. Itulah hidup. Jadi, kenapa haus dan lapar? Kalau engkau haus dan lapar, Rasul Paulus, orang yang berdosa, dia bisa membuat firman Tuhan menggenapi. Tuhan apa? Kalau engkau setia, engkau taat, engkau akan bisa berbuat lebih daripada apa yang aku lakukan di muka bumi. Benar firman Tuhan begitu? Artinya, saudara dan saya bisa berbuat itu. Kalau engkau haus dan lapar, apa masalahmu? Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Jangan, saudara. Seringkali saya pengkhotbah yang dibentuk demikian. Kadangkala saya lihat ke belakang, Tuhan itu ajaib. Tetapi pada saat kita menghadapi batu di pekuburan seperti Tuhan belum digulingkan oleh malaikat, pikiran baru ngaco. Amin. Saat saya mengalami, saya bergumul, saya doa. Kalau anak disentuh, mana enggak? Halo? Sakitnya tuh di sini. Amin. Siapa pengen sakit itu? Sakitnya tuh di sini. Kalau berulang itu semua datang bergumul, Tuhan. Saya hamba-Mu, tolong supaya saya menjaga hati saya, menjaga pikiran saya, menjaga perasaan saya. Terus berulang. Pada titik terakhir, Tuhan, saya mau lakukan perjamuan. Tuhan bilang, barang siapa aku kasih, dia aku tegur dan aku ajar. Berarti Tuhan, aku besok tidak datang ke pesta. Amin. Tidak, ini kenyataan hidup. Saudara pasti mengalami. Karena anak saya ini dia bingung, dia begini dia pembimbingan tes. Dia bingung dengan uangnya karena uang tesis itu luar biasa mahalnya. Kalau ditanggung dan duta sendiri dia diam nggak pernah ngomong ini ya. Tapi pada saat dia berdoa dia stres nih, Tuhan ada apa nih? Dia bilang, mah telurnya pecah. Tahu telurnya pecah. Masalahnya Tuhan ambil alih. Amin. Mujizat itu terjadi. Saat juga anak saya dibentak-bentak. Anak ngadunya kemana? Orang tua. Hati siapa orang tua yang tidak hancur? Tapi yang namanya kita hamba-hamba Tuhan yang mengenal firman Tuhan, kita harus mengalahkan roh kedagingan kita ini. Yang muncul adalah kuasa Allah. Tuhan, kalau kita, ya gue masih bisa kasih makan keluar. Tapi dia bilang enggak mah. Benar, bosnya minta maaf. Amin. Saya berdoa, Tuhan, belas kasihan untuk anakku. Bukankah ada peta dan rencana? Amin. Saudara, ini realita hidup. Kita hidup di dunia penuh pergumulan, penuh tantangan, penuh air mata. Amin. Tapi jaminan Tuhan ada buat kita. Yang pertama tadi, jaminan kita melawan pergumulan roh-roh iblis yang berputar-putar mengelilingi kita, yang siap menerkam saudara dan saya melalui pikiran,
perasaan kehendak. Bukan begitu? Itulah hidup. Kita jangan munafik, tapi juga jangan mempermainkan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah bertobatan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara, hidup ini penuh air mata. Tapi Tuhan mau engkau dan saya adalah alat kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau engkau alat kemuliaan Tuhan, Tuhan tidak mau engkau peminta-minta, no. Tetapi engkau menjadi alatnya memberkati orang. Tuhan tidak mau engkau bodoh, karena Tuhan bilang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bagaimana caranya? Belajar, amin. Belajar supaya kau pintar. Tanya Tuhan. Yes, amin. Itulah hidup dan transformasi urapan Tuhan itu nyampe ke sana. Apalagi yang duduk di depan ini, amin. Yang perlu kita jaga hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Jangan airmu keruh, maka keluar di keruh, amin. Tempat ini jelas. Seringkali tadi saya ngomong, Tuhan ini gimana? Untung tadi saya ketemu yang bikin format cerita gini. Berarti saya selesai melayani Tuhan, hati saya bersih. Amin. Begini loh, hamba Tuhan di akhir zaman, wah harus pinter IT, bukan? Harus pinter main musik minimal 1. Iya kan? Anak-anak harus pinter bahasa Inggris, karena itulah kebutuhan. Amin. Apapun, jangan pernah engkau berontak dengan apa yang ada di tanganmu. Kata Tuhan apa? Setia dengan perkara yang kecil, maka engkau akan diberkati Tuhan. Amin. Kalau engkau tuh anakmu baru sanggup engkau sekolahkan hanya sampai SMA saat ini, kau jangan bersemut anak-anak. Kejar itu. Berdoa, kau pasti bisa ke jenjang firman-Nya. Tuhan katakan melipat gandakan segala sesuatu. Amin. Hanya satu kuncinya. Kau belajar dan belajar. Hormati orang tuamu. Darah. Tuhan itu ajaib. Bos. Mantap. Pulang kampung. Ini luar biasa. Tapi kalau di mimbar, kasihan deh gua malu. Malah lagi. Saking semangatnya, dia tidak sadar ada kuasa ilahi. Gak usah repot-repot dengan tenaga. Tenagamu bisa dipakai untuk masak buat kami lebih enak, lebih banyak lagi, ya main. Iya, ini supaya gak usah stres ya. Saya perhatikan sayangku, dia doa begini. Kapan dibuka Tuhan kalau doa begini kan? Kalau begini kalau kita di Batam itu mati ya. Iya kan? Ini bercanda nih biar gak stres. Orang menyembah dia begini aja. Ya gile. Amen. I love you. In Jesus Christ. Amen. Itulah hidup. Tapi apapun beban masalahmu, Tuhan tahu. Amen. Apa itu jaminan keselamatan? 1, dengerin. Jaminan keselamatan saudara dan saya diberi apa itu? Pengampunan dosa. Yang kedua, jaminan jawaban doa. Yang ketiga, jaminan kemenangan atas masalah, beban dan percobaan. Kemudian yang kelima, jaminan Tuhan membimbing. Yang kelima, tadi sudah jaminan pengampunan. Haleluya. Saudara, kita sudah baca tadi firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Akhir-akhir ini cuaca pemanasan global ozon. Kita butuh Tuhan. Kita butuh hadirat Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan. Bagaimana caranya? Kita duduk doang di kaki Tuhan.
Bagi Tuhan tidak ada yang masalah. Amin. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Saudara, jaminan di Bukit Golgota ada. Dia sudah masuk dalam diri saudara dan saya. Bagaimana energi itu engkau kontak. Jangan HP-mu engkau kontak terus ke strum, tapi engkau tidak mengontaknya dengan Tuhan pemilik langit, bumi, dan sebagainya. Haleluya. Baik. Sebelum ya, Tuhan ingatkan saya, kita baca Yudas, karena Yudas cuma satu lembar. Yudas 24 ayat 25. Apapun yang kita hadapi, kita yakin Tuhan menjaga saudara dan saya. Dalam segala keadaan apapun. Yudas 1, karena memang cuma satu ya. 24 ayat 25. Kita bangkit berdiri. Kita baca Yudas 24-25. Tuhan lihat hati saudara. Tuhan tidak lihat apapun keadaan saudara. Saudara dan saya tidak layak. Seringkali kita mengeluh, kita berontak. Tapi Tuhan ada. Kita baca 1, 2, 3. Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, apa masalahmu? Tuhan tampung air matamu. Tuhan tampung segala ketidakmampuanmu dalam hidup ini. Yang Tuhan mau engkau berserah. Aku berserah, aku berserah.
janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kita akan berdoa buat Ananda Laras yang kemarin dia ditunda operasinya. Saya katakan Tuhan terima kasih. Ada kesiapan mental dan fisiknya, kesiapan buat hamba Tuhan yang belum siap mendengarnya kaget. Tetapi saya mau berserah kepada Tuhan. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Otoritasmu mengalir dalam tubuhku, dalam tangan yang kutumpangkan melalui Ibu Yona Tuhan. Hamba akan berdoa untuk Laras Tuhan. Pengurapan-Mu, aliran sungai akan mengalir. Dan Kau tahu Tuhan, hamba sudah berjalan Tuhan di Rumah Sakit Harapan Indah pada hari Jumat Tuhan, untuk Engkau mendahuluinya Tuhan. Olehnya Bapa, oleh bilur-bilurnya Engkau disembuhkan melalui ibu ini Tuhan. Kami berdoa untuk Laras, sama tumpang tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes God, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jantung yang bocor Tuhan, jantung yang bocor Tuhan pulihkan dengan cara-Mu, dengan metode-Mu, karena Engkau adalah dokter yang pertama di muka dunia itu, yaitu pada saat Engkau membedah Adam, Engkau mengambil tulang, Engkau beri kepada Hawa. Hamba percaya Tuhan, tidak secara kebetulan kalau Ibu Yono ini Tuhan aktif di gereja ini, ada tugas kami Tuhan untuk bersatu mendoakan, meminta kepadamu. Olehnya Tuhan, segala sesuatu prosesnya hamba serahkan, dan olehnya nanti mereka boleh melihat kemuliaan-Mu, mujizat demi mujizat untuk alat kemuliaan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan
untuk menyempurnakan apa yang kami dengar, apa yang kami terima, agar kami lebih kuat lagi dengan urapan Rasul Paulus. Tuhan, kalau Engkau mengurapi kami, apapun yang kami lakukan, mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu Yesus, sucikan kami. Kami serahkan kepada hamba ini. setebal apapun buku perjanjian lama hanyalah gambaran. Beratus-ratus tahun Tuhan berkarya dalam perjanjian lama hanya sebuah gambaran, hanya sebuah nubuatan. Bersyukurlah kita hidup di dalam perjanjian baru, bersyukurlah kita hidup di zaman anugerah. Karena nubuatan gambaran itu diwujud nyatakan dalam Kristus Yesus yang kita amini menjadi juru selamat, yang kita amini menjadi pengantara, yang kita amini menjadi segala-galanya pusat dalam kehidupan kita. Olehnya kita akan mengenang hari ini karya Tuhan, perbuatan agung ajaib Tuhan. Olehnya kita akan mengenang hari ini perjamuan kudus bersama Tuhan,
hubungan yang intim dan erat dengan Tuhan, mengingatkan betapa kita membutuhkan Tuhan Yesus sebagai pengantara kita, sebagai juru selamat kita, sebagai tabib yang ajaib, sebagai dokter yang luar biasa, sebagai pribadi yang menghibur kita, yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Mari kita angkat Tuhan. Dan dengarkan apa kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Kristus tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Tuhan dengan penuh percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kesempatan siang hari ini. Kami semeja, kami sehidangan, kami intim, dan kami percaya Tuhan ada di ruangan ini. Kuasa-Mu ada di tubuh kami. Engkau sedang berdaulat, Engkau sedang berkuasa atas kami saat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
kiranya apa yang Tuhan, didengarkan kiranya apa yang saudara-saudara naikkan, didengarkan kiranya apa yang pergumulan yang sedang kita doakan, dan didengarkan keluhan apapun yang sedang kita bawa ke hadirat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan untuk di persembahan menjadi pekerja Kristus. selalu bersukacita menjadi pekerja Kristus, selalu rendah hati dalam melayani, semakin berkomitmen untuk menjaga hati dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada sukacita yang luar biasa. Saudara rasa Tuhan menjamah saudara. Angkat tangan. Pada Tuhan terima kasih. Kami kuat menghadapi apa yang di luar. Amin. Karena energimu sudah kami tangkap. Haleluya. Jadi pengumuman, bos. Ini anakku yang selalu, Bu semangat Bu, Ibu jangan loyo Bu, kemana kami Bu? Kalau datang pasar Tono, Ibu jangan kemana-mana Bu, kemana kami? Semangat. Haleluya. Jemaat ini adalah semangat saya melayani Tuhan, amin. Walaupun tidak mudah. Jadi saya tanya Ibu Murti, Mut, uang kita berapa sih? Cuma 6 juta. Waduh. Saya tanya Bang Sartono, halo Bang, berapa? 40 juta. Buset deh, jauh banget ya. Jadi kesimpulannya, kita ibadah Padang aja ya nak ya. Ibadah Padang di bulan Juli, ya kan? Itu Bapak
dipanggil tanggal 17. Tanggal berapa 17 itu di hari Minggunya kan kamu, kalau emang itu gak hari Minggu kita cari hari yang lain, kita ibadah padang, kita ngirit, ada berapa orang yang pakai mobil ya kan, kemudian beli nasi kotak lah kita bawa, oke? Tapi tetap ada urapan Tuhan, hadirat Tuhan itu yang kita butuh, amin. Mana hadirat Tuhan terbit atas kita, urapannya pun turun. Siapa takut menghadapi dunia ini, amin. Kita bangkit berdiri.